Siapa yang tak kenal sosok Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul atau populer disebut Nyai Roro Kidul? Jangankan orang Jawa dan Sunda, bahkan suku Batak pun tampaknya mempercayai. Ia ditengarai sebagai penguasa laut serta memiliki kekuatan mistik guna mengendalikan perairan di selatan Pulau Jawa atau Samudra Hindia. Gambaran Ratu Kidul ialah sosok perempuan cantik, rambutnya panjang terurai, berpakaian dominan warna hijau ala wanita Jawa. Ada mahkota di kepalanya sebagai tanda bahwa ia seorang raja atau ratu pada sebuah kerajaan entah di mana. Sejak kapan gaung klenik itu timbul lalu berkembang? Belum dijumpai literatur secara pasti, maka lazimnya legenda. Kendati masih antara iya dan tidak, hukumnya sunnah, boleh percaya boleh tidak. Namun sebagian besar warga, terutama yang hidup di pantai selatan Jawa, sangat mempercayai bahwa barang itu seolah-olah ada, seakan-akan nyata dan hidup di dalam benak masyarakat, meski beragam versi. Gaung di Mataram, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, justru mensinyalir Nyai Roro Kidul adalah istri spiritual para raja kedua keraton dimaksud. Ketika acara sedekah laut digelar saat-saat tertentu di pantai Parangkusuma, Bantul, dan di pantai Paranggupita, Wonogiri, selalu dikaitkan sebagai persembahan kepada si Nyai. Entah benar atau rumor belaka, panggung Sanggabuana di Keraton Solo pun konon merupakan tempat pertemuan antara Sunan dan Kanjeng Ratu. Manakala lebih dalam lagi menyelusuri legenda ini, Ratu Pantai Selatan itu sebenarnya terdiri atas dua orang. Pertama adalah Kanjeng Ratu Kidul itu sendiri. Yang kedua merupakan pembantu setia Kanjeng yang bernama Nyai Roro Kidul. Konon si pembantu ini menyukai warna hijau dan kerap mengambil satu dari beberapa orang yang memakai atribut hijau sewaktu mereka berada di pantai untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Oleh karena itu, beredar himbauan kepada para pengunjung pantai di selatan Pulau Jawa bila tidak ingin menjadi korban agar menghindari mengenakan pakaian hijau. Legenda di Sunda ternyata berbeda dengan Jawa, bahwa Ratu Kidul versi Sunda malah diyakini sebagai titisan putri Pajajaran yang diusir dari keluarganya karena menderita sakit yang membuat malu keluarga lainnya. Karena putus asa, ia pun bunuh diri di Laut Selatan. Akan tetapi, dalam kepercayaan Jawa, konon tokoh ini dianggap bukan Ratu Selatan yang asli, melainkan Nyai Roro Kidul, pembantu setianya. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa usia Ratu Kidul jauh lebih tua dan telah menguasai Laut Selatan jauh sebelum sejarah Pajajaran berdiri. Versi lainnya, konon Panembahan Senopati adalah raja pertama yang menyunting Nyai Roro Kidul. Berbasis kepercayaan ini, diciptakanlah pula tari Pendaya Ketawang oleh Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu di era Sunan Pakubuwana pertama. Sebagai penghormatan terhadap Kanjeng Ratu, maka di setiap pagelaran tari tersebut, di sebelah samping singgasana Sunan selalu disediakan kursi kosong. Entah kenapa, konon kursi itu diperuntukkan bagi istrinya yang tidak kasat mata, yang ikut menikmati sendera tari di keraton. Fenomena ini menimbulkan asumsi pengamat sejarah bahwa keyakinan akan keberadaan Kanjeng Ratu Kidul sengaja dikeluarkan guna melegitimasi dinasti Mataram dahulu. Ada pula versi lain bahwa Nyai Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan, bidadari yang turun ke bumi serta pernah diberisti Jaka Tarub. Semakin ragam saja cerita berkembang tentang si Nyai. Sebenarnya masih ada kisah-kisah lain yang tak sengaja secara spesifik menyebut asal muasal, kecuali ia merupakan putri raja di Jawa, demikian seterusnya.
lain legenda yang berkembang dalam masyarakat Jawa dan Sunda, lain pula mitos di Batak. Ada sinyalemen bahwa Kanjeng Ratu Kidul berasal dari tanah Batak, bukanlah tanpa alasan. Perjalanan etnis Batak dimulai dari seorang raja yang memiliki 2 putra. Putra sulung diberi nama Guru Tatea Bulan, dan putra kedua diberi nama Raja Isumbaon. Putra sulungnya, Guru Tatea Bulan, memiliki 11 anak, yaitu 5 putra dan 6 putri. Kelima putra bernama Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Maulana, Sagala Raja, dan Lau Raja. Sedangkan ke-6 putri bernama Biding Laut, Siboro Pareme, Paronas, Nantinjo, Bulan, dan Si Bunga Pandan. Putri tertua yakni Biding Laut memiliki kecantikan melebihi anak-anak perempuan lainnya. Dia juga memiliki watak yang ramah lagi santun kepada orang tuanya. Karena itu, wajar bila Biding Laut menjadi anak yang paling disayang. Namun, kedekatan orang tua terhadap Biding Laut menimbulkan kecemburuan saudara-saudaranya. Pada gilirannya mereka sepakat untuk menyingkirkan Biding Laut. Singkat cerita, saudara-saudaranya Biding Laut yang terbakar oleh api iri dan dengki, melalui berbagai siasat berhasil membawa Biding keluar, lalu meninggalkan sendirian di sebuah pulau saat ia tidur. Tetapi Biding tidak berprasangka buruk kepada saudara-saudaranya yang hendak mencelakakan dirinya. Tanpa pikir panjang, setelah terbangun ia menaiki perahu kemudian mendayung menuju pantai Sibolga. Akan tetapi, ombak besar tidak pernah membawa Biding Laut ke tanah kelahirannya. Selama beberapa hari terombang-ambing di pantai barat Sumatera. Entah sudah berapa kali ia pingsan akibat kelaparan, serta terpana hawa panas dan dingin udara. Penderitaan berakhir ketika perahunya terdampar di tanah Jawa. Di sekitar daerah Banten, seorang nelayan melihat lalu menolong Biding Laut. Lalu, asal-muasal cerita Nyai Roro Kidul ini masuk ke era Wangsa Keling. Disinilah titik mula julukan Nyai Roro Kidul itu muncul. Sebutan tersebut mengacu kepada penguasa Dahyang Pantai Selatan atau semacam angkatan laut kini. Dengan demikian, menelusur kembali sejarah Nusantara yang konon banyak dikaburkan ataupun dibengkokkan oleh kaum penjajah bersama kaki tangannya hingga kini. Maka berbasis kedua asumsi tadi, penulis ingin menguak walau sedikit saja bagaimana cara kolonial dahulu mengaburkan sejarah bangsa ini.